Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali, mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin membahas masih seputar di dalam berhubungan intim ya. Nah, jika seorang suami berhubungan intim ataupun berhubungan badan, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Jika kita melakukan berhubungan intimnya dipenuhi dengan rasa kasih sayang antara suami dan juga istrinya. Dan itu memang kan yang diharapkan oleh kita selaku pasangan suami istri. Nah, bisa mendatangkan pahala yang besar jika kita melakukan hubungan seksualitas itu sesuai dengan syariat Islam, artinya sesuai dengan aturan fikihnya. Jika kita melakukan hubungan intim ataupun hubungan seksualitas tidak dengan sesuai aturan fikihnya, maka justru itu tidak akan mendapatkan pahala. Justru sebaliknya akan mendapatkan dosa bagi kita ya, karena itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Apa saja sih hubungan seksualitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, saya ingin menerangkan cukup satu saja kali ini ya. Insya Allah nanti untuk yang lainnya saya bahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas, hubungan seksualitas yang diharamkan oleh Allah itu adalah jika suaminya melakukan seks anal kepada sang istrinya, ataupun di dalam kitab fikih dikatakan dengan lutiyatus sughra. Apa itu lutiyatus sughra? Ya, kita kan sudah mengetahui ya bahwa kaum Nabi Lut alaihi salam pada waktu zaman itu laki-laki yang mencintai laki-laki sehingga melakukan hubungan seksualitasnya dengan sodomi gitu ya, artinya melewati belakang. Nah, jika suami kita mengikuti hal seperti kaum Nabi Lut alaihi salam, maka itu dikatakan dengan lutiyatus sughra, atau lebih trennya kita kenal dengan seks anal. Jadi seks anal itu adalah ketika suami memasuki penisnya ke lubang anus sang istrinya, seperti itu. Dan itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan itu termasuk mima'asyil farji, termasuk dari beberapa macam maksiat farji kita. Bahkan di dalam kitab Sulam Taufik dikatakan Allah akan melaknat bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seperti layaknya seks anal ini, begitu ya. Nah, kecuali jika bertaubat ya. Jika bertaubat itu tentu Allah akan mengampuni segala dosa kita apapun sebesarnya dosa yang kita lakukan, seperti itu. Nah, yang apa itu Allah menciptakan apapun itu, Allah menciptakan apapun itu tentu itu pasti ada hikmahnya, artinya ada fungsinya lah, begitu ya. Dan kenapa Allah mengharamkan kita melakukan seks anal itu? Tentu setiap apa yang Allah haramkan, setiap apa yang Allah larang itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Justru apa yang Allah haramkan tentu akan mendatangkan kemafsadatan, akan mendatangkan kemadaratan bagi kita yang melakukannya gitu. Karena saking sayangnya Allah, kata Allah jangan lakukan itu, karena kalau kamu lakukan itu nanti kemadaratannya yang dirasakan oleh siapa ya, oleh kita sendiri. Karena itulah Allah larang.
Nah, saya akan berbicara apa sih kemadorotannya gitu ya kalau kita melakukan hubungan seksualitas dengan suami kita dengan menggunakan seks anal tersebut. Nah, kalau secara medisnya tadi saya katakan ya bahwa Allah menciptakan apapun itu tentu ada fungsinya. Begitu ya, sesuai lah gitu ya dengan apa yang Allah ciptakan atau dengan apa yang Allah buat. Nah, lubang vagina ataupun lubang istri kita itu adalah lubang yang halal, artinya lubang tempatnya ketika suami memasuki kepada istrinya begitu. Dan memang begitulah kodratnya Allah ciptakan, memang fungsinya itu ada di sana seperti itu, bukan di lubang anus. Karena kalau kita lihat secara biologis dan memang bentuknya pun memang beda walaupun tampak terlihat sama. Kenapa saya katakan tampak terlihat sama? Mungkin bagi pandangan suami itu enggak, aku kayaknya sama. Sama gimana? Ya sama-sama punya ada lubangnya, kata suami. Ya memang sih yang depan dan juga yang belakang itu sama ada lubangnya. Tetapi kalau kita lihat secara biologisnya, ke dalamnya itu berbeda loh kalau kita lihat apa itu gambarnya gitu ya, secara biologisnya seperti itu. Dan itu mempunyai fungsinya yang berbeda pula seperti itu. Nah, vagina sang istri itu Allah ciptakan itu elastis. Kenapa Allah ciptakan itu elastis? Karena ketika sang istri ketika berhubungan dengan suaminya itu udah mulai terangsang banget, maka ketika udah terangsang maka akan mengeluarkan cairan alami yang ada di dalam vagina itu sendiri seperti itu ya. Jadi ada lubrikasi, ada cairan yang keluar dari vagina sang istri secara alami. Itu ketika sang istri udah mulai memuncak tuh akan keluar cairan seperti itu. Nah, cairan itu yang membuat elastis bentuk vagina kita gitu. Yang membuat elastis gitu. Nah, segini dulu deh ya, nanti akan saya terangkan lebih lanjut. Sedangkan anus gitu yang diciptakan oleh Allah itu bukan untuk dimasukkan benda, apalagi yang dimasukkan untuk benda penis yang besar itu, bukan begitu. Karena memang lubang belakang ataupun anus baik laki-laki ataupun perempuan ketika dimasuki penis, walaupun istrinya itu udah mulai bergairah banget, itu nggak akan mengeluarkan cairan gitu. Jadi nggak akan mengeluarkan cairan, artinya nggak akan lubrikasi walaupun sang istrinya itu udah bergairah banget seperti itu. Nah, itu berarti menandakan berbeda kan antara vagina dan juga lubang belakang ataupun yang dinamakan dengan anus kita seperti itu. Dan kita kan tahu gitu, itu lubang anus itu lubang yang banyak sekali kotoran ya di sana, karena kan itu memang tempat pembuangan kan lewat jalur itu gitu ya. Kalau saya sih merasa agak jijik juga gitu ya kalau memang ada suami yang suka berhubungan dengan istrinya lewat jalur belakang gitu ya, kalau menurut saya. Nah, jika ada pasangan suami istri yang senang melakukan seks anal ataupun melewati lubang belakang, ini harus hati-hati loh. Misalkan nih kalau untuk pihak perempuannya nih atau untuk pihak istrinya, ada yang dinamakan dengan inkontinensia ninja gitu ya. Apa sih inkontinensia ninja itu? Jadi kalau gini deh, kalau misalkan
apa itu Allah ciptakan ya, Masya Allah. Allah ciptakan itu lubang bagian depan dan juga lubang bagian belakang. Kalau misalkan kita tuh mau pipis gitu ya, ataupun kita misalkan mau membuang air besar, kita kan suka bisa agak menahan gitu ya. Kalau kita mau pipis nggak langsung keluar begitu saja, ataupun ketika kita mau membuang air besar kan nggak keluar begitu saja kan. Jadi seperti apa ya, seperti ada keran gitu ya, seperti ada kerannya gitu, penutupnya, dan juga untuk penutup untuk membuka ketika kita mau kencing ataupun ketika kita mau mengeluarkan air besar. Dan maha kuasanya Allah ciptakan seperti itu. Nah, jika seorang suami yang melakukan seks anal kepada istrinya, maka itu sayang sekali nanti istrinya itu akan sulit sekali mengendalikan itu. Jadi kalau diibaratkan kerannya itu udah loncer lah gitu, jadi udah loncer. Jadi kalau misalkan mau BAB gitu ya, mau buang air besar, kalau udah sering melakukan hal seperti ini gitu ya, suami kepada istrinya, maka istrinya itu kalau udah mau mengeluarkan air besar tuh udah susah gitu untuk nahannya. Kalau udah pengen ya keluar aja begitu aja dengan sendirinya. Aduh, coba gimana? Karena itu memang kerannya itu udah apa ya, udah dolah istilahnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Yaitu dikarenakan kan tadi sudah saya katakan bahwa di lubang bagian belakang itu kan tidak bisa terjadi lubrikasi, artinya tidak bisa mengeluarkan cairan. Sedangkan cairan yang keluar dari vagina sang istri itu kan fungsinya untuk mengelastiskan vagina kita. Artinya untuk mengelastiskan tuh gimana? Jadi maksudnya ketika vagina sang istri itu, maaf ya, agak sedikit saya gambarkan agar bisa paham nih. Karena kan begini ya, ketika vagina sang istri ini udah mulai terangsang kan mengeluarkan cairan, ketika dimasuki nih oleh suaminya begitu kan, maka akan terbuka gitu ya si vagina sang istrinya. Tetapi ketika sudah selesai berhubungan intim, maka secara otomatis ini vagina sang istrinya itu akan menutup kembali gitu ya, akan menutup kembali secara normalnya gitu. Jadi kalau misalkan jangankan dimasuki ataupun yang keluar penis bahkan kan seorang perempuan ketika mengeluarkan bayi yang kepalanya begitu besar sekali, para suami tuh jangan khawatir karena itu memang elastis bentuk vagina sehingga nanti dengan sendirinya akan menutup rapat kembali. Itu jadi tidak perlu khawatir. Berbeda dengan lubang belakang, karena lubang belakang itu nggak bisa mengeluarkan lubrikasi, artinya tidak bisa mengeluarkan cairan, sehingga lubang belakang ketika dimasuki penis gitu ya, karena nggak ada cairan, ketika terbuka itu akan sulit untuk menutup kembali secara sempurna bagian belakang ini. Jadi sulit nih untuk menutup lagi secara sempurna seperti itu. Nah, itulah alasan kenapa jika bagi seorang wanita yang dihubungi oleh suaminya seperti itu, kalau kelamaan terus melakukan hal seperti itu, nanti akan sulit sekali untuk menahan jika sang istrinya itu ingin mengeluarkan BAB seperti itu. Betul kan? Itu nggak ada kemaslahatan sama sekali. Nah, kemudian bagi suami juga ada gak efek sampingnya? Ada, bagi suami juga efek sampingnya. Bagi suami yang melakukan hubungan intim seks anal lewat belakang itu, karena di lubang belakang itu kan tadi sudah saya katakan itu banyak sekali bakteri begitu, dan diantaranya itu ada yang dinamakan dengan bakteri E. coli. Nah, bakteri E. coli ini bisa masuk ke dalam penis sang suami
sehingga mengakibatkan bagi sang suami itu bisa saja terkena infeksi saluran kemih. Jadi saluran kencing sang suaminya seperti itu. Dan ini mudah sekali bakteri E. coli ini mudah sekali masuk begitu ya. Ketika misalkan ada bakteri E. coli di lubang belakang sang istri, ketika sang suami misalkan mengeluarkan air spermanya gitu kan, jadi tercampur seperti itu. Nah itu ada jalur masuk untuk masuk ke penis sang suami, dan itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih ataupun saluran kencing sang suami. Nah jika tanda-tandanya sang suami udah terkena infeksi saluran kemih ataupun saluran kencing, biasanya sih awal-awalnya gitu, jadi sang suami itu kalau kencing itu merasa selalu aja nggak puas gitu ya. Jadi kalau misalkan udah kencing itu kayak apa ya, kayak masih ada pengen lagi gitu, artinya serasa nggak tuntas seperti itu ya. Dan kemudian gejalanya itu pengennya kencing melulu seperti itu. Bahkan kalau udah terinfeksinya agak cukup parah, bahkan bisa sampai ketika mengeluarkan kencingnya itu agak sedikit panas. Nah kalau udah gitu harus periksa nih ke dokter. Nah itu adalah salah satu kemadharatan jika sang suami yang senang melakukan hubungan seksualitas seks anal kepada istrinya seperti itu. Dan juga bagi seorang wanita itu kasihan sekali jika terus melakukan hal seperti ini bisa mengakibatkan penyakit wasir seperti itu ya. Karena kan lewat bagian belakang yang tadi katakan gak ada basah-basahnya ya, sehingga bisa mengakibatkan penyakit wasir. Dan ada yang lebih berat dari ini, itu adalah penyakit apa? Yaitu penyakit hepatitis. Mengerti? Paham? Oleh karena itu jika para suami udah paham dan juga para istri udah paham, kalau suami minta udah jangan dituruti, udah haram, udah dosa bagi Allah, akan dilaknat oleh Allah, dan selanjutnya akan menimbulkan kemadharatan ke badan kita dan juga ke badan suami kita. Ada gak untungnya di sini? Enggak ada sama sekali ya. Tetapi memang akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu godaannya itu sangat besar sekali, sehingga sang suami itu banyak yang berpikir ataupun yang banyak berfantasi, aduh kalau lewat lubang belakang tuh saya udah bosan gitu ya, jadi saya pengen fantasi yang lebih gimana mungkin bagi suaminya, sehingga berpikir ingin lewat lubang belakang. Kenapa? Karena sang suami berpikir kalau lewat lubang belakang itu, karena kan lubang belakang itu tampak lebih kecil daripada lubang depan sang istri, sehingga sang suami itu berpikir kalau saya masukkan lewat lubang belakang mungkin akan lebih menjepit ke penis saya lebih keras lagi, sehingga akan lebih mungkin akan lebih enak pemikiran sang suami. Tahu-taunya di belakangnya menanti kemadharatan yang sangat banyak sekali. Nah oleh karena itu bagi sang suami dan juga bagi sang istri, ingat ini seks anal merupakan hal yang diharamkan di dalam melakukan hubungan seksualitas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat banyak manfaatnya. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.